Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulah bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Permisa yang dirahmati Allah, kembali sama-sama kita menyampaikan puji dan syukur pada Allah atas berbagai nikmat, terutama kita masih berada di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang telah kita laksanakan sampai saat ini diterima oleh Allah dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Seiring dengan itu, selawat dan salam kita sampaikan juga pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita istiqomah terhadap apa yang beliau tinggalkan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, menjadi pedoman bagi kehidupan kita, baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Para pemirsa yang dirahmati Allah, masalah zakat adalah salah satu kewajiban bagi umat Islam, bagi orang-orang yang berpenghasilan satu tahunnya mendapatkan lebih kurang 85 gram emas. Apabila dalam kurun waktu satu tahun mencapai penghasilan setara dengan 85 gram, maka berkewajiban untuk bisa menunaikan zakatnya sebesar 2,5%. Apabila tidak mencapai seperti itu, maka dapat dikategorikan kita bisa menunaikan dalam bentuk infak dan sedekah. Dari apa yang sudah disampaikan di awal tadi, bahwasanya paling idealnya adalah menunaikan zakat itu kepada lembaga-lembaga atau badan-badan amil zakat yang memang dibentuk dan disahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Sehingga pelaksanaan dari zakat, infak, dan sedekah itu dapat diatur sedemikian rupa, mulai daripada perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan seterusnya dapat diaudit oleh akuntan publik. Bapak dan Ibu sekalian, salah satu yang bisa diharapkan dalam penunaian zakat ini adalah agar kiranya zakat yang dihimpun dapat membantu atau mensejahterakan para mustahik. Ada dua mustahik kita yang biasanya menjadi pedoman bagi kita untuk bisa ditunaikan atau didistribusikan. Yang pertama adalah mustahik fakir. Fakir adalah orang-orang yang sama sekali tidak berkemampuan dalam menghasilkan untuk biaya hidupnya sehari-hari. Kemudian miskin. Miskin juga adalah orang yang tidak punya kemampuan untuk bisa memenuhi kehidupannya dalam standar kehidupan pada saat sekarang ini. Bapak dan Ibu, dan salah satu sifat yang paling dominan daripada zakat itu adalah membantu fakir dan miskin. Kalau dua-duanya kita kategorikan orang yang tidak mampu, maka kedua-duanya dapat kita berikan dalam bentuk konsumtif. Tapi salah satu di antara yang kedua tadi, misalnya orang-orang yang miskin tapi punya skill, punya kemampuan, punya usaha, maka bisa kita berikan dalam bentuk produktif. Bentuk produktif ini adalah bentuk kemungkinan besar dengan pembinaan, dengan kemampuannya yang sudah ada, kemudian dipoles sedemikian rupa, memberikan pengetahuan, memberikan skill yang lain, sehingga dia itu nanti bisa meningkatkan produktivitas daripada apa yang mereka hasilkan. Harapan kita bahwasanya ke depan, orang-orang yang memang yang tidak punya akses kepada perbankan, itu dapat dibantu melalui zakat. Zakat ini yang kita harapkan adalah memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat yang masuk ke dalam kategori asnaf. Ada dua mustahik yang mungkin bisa disejahterakan melalui dana-dana zakat. Yang satu adalah mustahik fakir. Umumnya fakir ini adalah orang yang berpenghasilan yang terlalu rendah. Tapi biasanya kalau sudah demikian rendah juga tentang keterampilannya.
Posisi kedua adalah orang-orang yang miskin yang memang punya keterampilan dalam bidang-bidang tertentu, misalnya bidang pertanian, bidang peternakan, kemudian bidang perikanan, maupun bidang dalam usaha kecil menengah. Dan para orang-orang yang miskin inilah yang memang memungkinkan bisa kita bantu melalui dana zakat untuk mensejahterakan mereka sebagai dana bantuan pinjaman bergulir. Nah, dana pinjaman bergulir ini setidak-tidaknya memberikan dorongan, stimulan sehingga mereka bisa berusaha secara maksimal tanpa dikenakan bunga atau tanpa dikenakan biaya-biaya administrasi yang lain. Kemudian diberikan kemudahan agar mereka menggunakan uang itu dalam waktu tertentu sehingga mereka bisa mengembalikan, kemudian diputar kembali agar mereka bisa menghasilkan sesuatu untuk menambah modalnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, secara tidak langsung dana zakat itu sangat bermanfaat bagi orang-orang atau bagi asnaf tertentu, terutama bagi orang-orang yang bisa kita sejahterakan melalui aktivitas, produktivitas maupun apa yang kita sebutkan tadi, sehingga mereka sangat bermanfaat membantu dirinya sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang petani, sebagai seorang peternakan atau sebagai apapun namanya, sehingga mereka bisa berusaha untuk mensejahterakan dirinya untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik dengan menggunakan dana zakat yang tersedia. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.